balik usia tuanya yang tak kenal mati, Mbah Satiem menyimpan rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Tapi ketika ia akhirnya memberikan seluruh ilmunya kepada cicitnya yang baru lahir, Ardi mulai menyadari bahwa apa yang diwarisi keluarganya bukan sekadar harta, melainkan kekuatan gelap yang tak bisa dilunturkan. Saat peti pusaka dibuka, bukan hanya emas dan permata yang ditemukan, tetapi juga kutukan yang mengancam seluruh keturunannya. Kini, satu pertanyaan besar menghantui mereka, apakah dia Ayu, bayi yang tak berdosa, akan mengalami nasib yang sama, tidak bisa mati, terikat pada warisan gaib yang mengerikan? Malam ini, bersiaplah untuk memasuki kisah yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menantang batas antara hidup dan mati. Selamat datang di Pena Misteri, di mana kami mengungkap kisah-kisah kelam yang tersembunyi di balik tabir waktu. Malam ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Kisah tentang seorang nenek buyut yang tak bisa mati, sebuah peti pusaka yang lebih dari sekadar harta, dan sebuah warisan yang membawa lebih dari sekadar kekayaan. Ketika Ardi, seorang insinyur muda, memutuskan untuk merawat Mbah Satiem di desa terpencil, ia tak pernah menduga bahwa hidupnya akan terjerat dalam lingkaran misteri dan kutukan yang tak terpecahkan. Warisan apa yang sebenarnya diwariskan kepada keluarganya? Dan bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir sudah dibebani dengan takdir yang begitu berat? Malam ini, kami akan mengajak Anda menyusuri jejak kutukan yang tak bisa dilawan, dan mengungkap rahasia mengerikan yang terkubur bersama emas dan permata di dalam peti tua itu. Tapi ingat, setelah Anda mendengarnya, Anda mungkin tak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan menegangkan lainnya. Ardi adalah seorang insinyur pertanian yang baru lulus dari universitas ternama di kota. Setelah bertahun-tahun merantau untuk menuntut ilmu, ia merasakan panggilan yang kuat untuk kembali ke akar leluhurnya, ke desa tempat ia dibesarkan oleh orang tuanya. Desa yang asri dan tenang, dengan sawah dan ladang yang membentang luas, selalu menjadi tempat yang dirindukan Ardi. Namun, keputusan untuk kembali dan menetap di desa bukanlah hal yang mudah. Ia harus mendapatkan persetujuan dari keluarganya, terutama karena keluarganya tinggal di kota dan sudah terikat dengan kehidupan modern. Ardi memahami bahwa kembali ke desa bukan hanya tentang mewujudkan mimpinya untuk mengembangkan pertanian di kampung halamannya, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab besar terhadap keluarga dan tradisi yang sudah ada. Ketika ia mengutarakan niatnya kepada orang tua dan saudara-saudaranya, mereka awalnya terkejut. Namun, melihat tekad Ardi yang kuat, mereka akhirnya merestui keputusannya. Selain itu, keluarga besar Ardi juga memberikan satu amanah penting, untuk merawat Mbah Satiem, nenek buyutnya yang sudah uzur dan tinggal sendirian di rumah tua keluarga. Mbah Satiem, yang sudah berusia sangat tua, dikenal sebagai sosok yang penuh misteri di desa. Orang-orang desa sering berbicara dengan nada hormat sekaligus takut tentangnya. Konon, Mbah Satiem memiliki ilmu dan pengetahuan yang dalam tentang hal-hal gaib, sesuatu yang diwarisi dari nenek moyangnya. Meski begitu, ia jarang sekali berinteraksi dengan penduduk desa dan lebih memilih menyendiri di rumahnya. Mbah Satiem adalah wanita yang sederhana. Dengan punggung bungkuk dan keranjang anyaman yang selalu tergantung di punggungnya, ia setiap pagi berjalan ke pasar menjajakan sayuran hasil kebunnya. Tidak ada yang tahu pasti berapa usia Mbah Satiem, tapi yang jelas, ia sudah ada jauh sebelum desa ini berkembang menjadi seperti sekarang. Orang-orang di desa sudah berapa kali mereka mendengar berita kematian Mbah Satiem, namun ia selalu kembali hidup, kembali ke rutinitas sehari-harinya seperti biasa, seolah-olah kematian menolaknya. Suatu hari, Mbah Satiem dikabarkan meninggal. Tetangga dan kerabat dekatnya segera berkumpul di rumahnya untuk mempersiapkan prosesi pemakaman.
Para cicitnya menggelar doa dan tahlilan seperti biasa. Malam itu, dengan suara pelan dan penuh hikmat, para tetangga mengiringi doa untuk Mbah Satiem. Ardi, cicit Mbah Satiem yang tinggal dengannya, duduk di pojok ruangan. Ia berharap tidak pernah menyaksikan sesuatu yang sering dirumorkan oleh penduduk desa. Tak berapa lama ketika lantunan doa-doa bergema di rumah itu, ketenangan segera berubah menjadi kepanikan. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Pintu kamar Mbah Satiem yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan keras, dan sosok Mbah Satiem muncul di ambang pintu dengan kain kafan yang masih membungkus tubuhnya. Tangannya yang keriput berusaha melepaskan tali pocong yang masih mengikatnya. Dengan suara parau, ia berteriak meminta agar tali pocongnya dilepas, memaki siapapun yang berani mengikatnya begitu erat. Wajahnya yang pucat pasi semakin membuat suasana mencekam. Suara tahlil terhenti seketika, digantikan dengan jeritan histeris para tetangga yang ketakutan. Mereka berlarian keluar rumah, meninggalkan Mbah Satiem yang masih berjuang melepaskan diri dari kain kafan. Ardi yang sedari tadi terdiam kaget, tiba-tiba tersadar bahwa apa yang selama ini banyak dibicarakan penduduk desa benar adanya. Walaupun ketakutan, tapi Ardi mencoba tetap tenang mendekati Mbah Satiem, membantu melepaskan tali pocong itu. Mbah Satiem kemudian berdiri dengan tubuh yang kurus namun penuh tenaga, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Keesokan harinya, ketika mentari pagi mulai menyinari desa, Mbah Satiem sudah kembali berjalan ke pasar dengan keranjang sayuran di punggungnya, seolah kejadian malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Penduduk desa yang melihatnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, merasa ngeri sekaligus takjub. Ini adalah kematian kesekian kalinya bagi Mbah Satiem, dan rasa penasaran Ardi semakin membesar. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada nenek buyutnya. Ketika mereka sedang duduk di beranda rumah tua itu, Ardi dengan hati-hati bertanya, "Mbah, apakah Mbah punya ilmu kesaktian yang membuat Mbah tidak bisa mati?" Mbah Satiem menghela napas panjang. "Iya, Le," jawabnya dengan suara serak. "Dulu, guru Mbah mewariskan ilmu ini. Ilmu yang membuat Mbah tidak bisa mati sebelum waktunya." Ardi terkejut mendengar pengakuan itu, tapi ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. "Kalau begitu, apa yang bisa melunturkan ilmu itu, Mbah? Apa Mbah tidak lelah hidup terus-menerus seperti ini?" Mbah Satiem menatap Ardi dengan mata yang dalam, penuh kebijaksanaan. "Mbah tidak tahu, Le. Guru Mbah dulu tinggal di pesisir pantai Parangkusumo. Mungkin dia yang tahu jawabannya. Tapi, guru itu sudah lama meninggal. Mbah sendiri tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini." Dengan tekad yang bulat, Ardi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke Parangkusumo, berharap bisa menemukan petunjuk dari sisa-sisa ajaran guru Mbah Satiem. Namun, ketika ia sampai di sana, yang ia temukan hanyalah makam tua yang sudah lama tak terurus. Guru Mbah Satiem ternyata sudah lama meninggal, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas misteri ini. Kembali ke desa dengan tangan hampa, Ardi memberitahukan kabar tersebut kepada Mbah Satiem. "Mbah, gurunya sudah lama meninggal. Tidak ada yang bisa memberitahu kita bagaimana cara menghilangkan ilmu itu." Mbah Satiem tersenyum lemah, seolah sudah menduga hal itu. "Ya, Le, mungkin memang sudah takdir Mbah untuk terus hidup seperti ini, sampai tiba waktunya yang Mbah sendiri tidak tahu kapan." Pulang dengan perasaan kecewa, Ardi tidak menyerah. Ia memulai riset mendalam, memanggil banyak dukun, orang pintar, dan guru spiritual dari berbagai daerah. Namun, semua usaha itu berujung pada kekecewaan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai cara melunturkan ilmu yang dimiliki Mbah Satiem. Setelah berbagai usaha yang sia-sia, Ardi mulai merasakan frustrasi yang mendalam. Waktu terus berjalan, dan Ardi harus menerima kenyataan bahwa Mbah Satiem akan terus hidup selamanya. Beberapa tahun berlalu, pada suatu pagi yang cerah,
Ardi terbangun lebih awal dari biasanya, disertai perasaan cemas yang menyelinap. Sesuai rutinitasnya, Mbah Satiem seharusnya sudah bangkit dan bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Namun, pagi itu, ada keheningan yang aneh di rumah. Tidak ada suara aktivitas di dapur, tidak ada bunyi keranjang sayur, dan yang paling mengkhawatirkan, Mbah Satiem tidak terlihat dari jendela kamar tidur. Merasa khawatir, Ardi memutuskan untuk memeriksa Mbah Satiem. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki kamar tidur Mbah Satiem. Saat pintu kamar terbuka, aroma khas dari ruangan yang jarang dibuka menyeruak keluar, disertai dengan keheningan yang menyelimuti. Ardi mendekati tempat tidur Mbah Satiem dan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mbah Satiem, yang biasanya terlihat sedikit bergerak atau bernafas pelan, kini terbaring diam. Dengan tangan bergetar, Ardi menyentuh tangan Mbah Satiem dan merasakan dinginnya tubuh yang sudah kaku. Hatinya berdegup kencang, ia tahu bahwa ini adalah tanda-tanda kematian. Segera setelah itu, Ardi memeriksa sisa-sisa tubuh Mbah Satiem untuk memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada nafsu bergerak, tidak ada napas yang tersisa. Ardi merasa jiwanya berat dengan rasa duka yang mendalam. Namun, di balik duka itu, ada rasa cemas yang membayangi pikirannya. Apa yang terjadi jika Mbah Satiem bangkit lagi setelah dia dikuburkan? Pengalaman-pengalaman sebelumnya membuat Ardi takut akan kemungkinan terburuk. Ardi memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dengan penuh pertimbangan, ia memutuskan untuk menunggu sampai sore hari sebelum meminta bantuan tetangganya untuk menguburkan Mbah Satiem. Ia tidak ingin menghadapi kemungkinan yang membuatnya gelisah jika Mbah Satiem tiba-tiba bangkit dari kematian. Selama menunggu, Ardi duduk di dekat tempat tidur Mbah Satiem, memikirkan semua yang telah terjadi dan bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini. Hatinya terasa hancur, tapi dia juga tahu bahwa ini mungkin adalah langkah terakhir untuk memberikan Mbah Satiem kedamaian yang dia cari. Sementara waktu berlalu, Ardi terus memantau kondisi Mbah Satiem dengan penuh kewaspadaan. Dia juga menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penguburan, memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan benar. Kecemasan yang mendalam tidak menghalangi tekadnya untuk memastikan bahwa Mbah Satiem tidak akan lagi mengalami penderitaan yang tiada akhir. Ketika matahari mulai condong ke barat dan suasana semakin redup, Ardi akhirnya memanggil beberapa tetangga dan anggota keluarga untuk membantunya. Mereka datang dengan hati-hati, masing-masing membawa alat-alat dan bahan yang diperlukan. Mereka semua tahu betapa peliknya situasi ini, dan meskipun mereka semua merasa khawatir, mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus dijalani. Saat jenazah Mbah Satiem dimandikan dan dipersiapkan untuk penguburan, Ardi merasa seperti menjalani ritual yang penuh dengan ketegangan. Dengan perasaan campur aduk antara duka dan kecemasan, ia tahu bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan, terutama setelah semua yang telah terjadi. Petugas pemakaman desa dan beberapa tetangga telah berkumpul, mempersiapkan jenazah untuk dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan. Sementara itu, Ardi memeriksa setiap langkah proses dengan ketelitian yang hampir obsesif. Ia mengawasi dengan saksama setiap gerakan, setiap detil, dan setiap aspek dari persiapan yang sedang berlangsung. Ardi mulai dengan memeriksa jenazah saat dimandikan. Dia memastikan bahwa air yang digunakan untuk membersihkan Mbah Satiem bersih dan tidak mengandung unsur yang dapat merangsang kebangkitan kembali. Ardi memperhatikan setiap goresan, tanda, dan kondisi tubuh dengan cermat. Ia khawatir akan kemungkinan adanya keanehan atau tanda-tanda yang bisa menandakan bahwa Mbah Satiem masih memiliki kehidupan. Setelah proses pemandian selesai, jenazah Mbah Satiem dibungkus dengan kain kafan. Ardi memeriksa setiap lipatan dan jahitan pada kain kafan dengan cermat. Ia memastikan bahwa tidak ada celah atau kekurangan dalam penutupan kain kafan yang bisa memungkinkan Mbah Satiem untuk bangkit kembali.
Ardi juga memeriksa tempat persemayaman sementara sebelum jenazah diturunkan ke liang kubur. Ia memastikan bahwa keranda dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan benar dan tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Setelah jenazah dibungkus rapat dengan kain kafan dan ditempatkan dengan hati-hati di dalam keranda, Ardi mengawasi proses pemakaman dengan ketegangan yang mendalam. Ia berdiri, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan prosedur dan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Malam itu, suasana desa menjadi tegang dan penuh ketegangan. Proses persiapan jenazah Mbah Satiem telah selesai, dan doa singkat oleh Pak Kiai sebagai bentuk perpisahan terakhir telah dilakukan. Dengan hati-hati, jenazah Mbah Satiem dipindahkan ke dalam keranda untuk diantar ke pekuburan desa yang terletak sekitar 50 meter dari rumah duka. Di bawah sinar bulan purnama yang lembut, beberapa orang membawa keranda, diikuti oleh Ardi dan beberapa tetangga yang siap membantu dalam proses pemakaman. Namun, ketegangan dan kecemasan masih mengambang di udara, mengingat kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Saat keranda diangkat dan mulai dibawa menuju pekuburan, sebuah kejadian yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Jenazah Mbah Satiem mulai bergerak-gerak di dalam keranda, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar. Gerakan itu semakin kuat, menyebabkan keranda bergetar dengan hebat. Para pembawa keranda terkejut dan kehilangan keseimbangan. Mereka melepaskan pegangan mereka dan menjatuhkan keranda ke tanah dengan bunyi keras. Suara teriakan panik dan langkah-langkah tergesa-gesa memenuhi udara. Para tetangga yang mengiringi jenazah seketika melarikan diri dalam kepanikan, lari menjauh dari tempat kejadian. Ardi, di tengah-tengah kekacauan, tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Dengan ketenangan yang aneh, Ardi mendekati keranda yang tergeletak di tanah. Ia tahu betapa pentingnya untuk tidak membiarkan situasi ini semakin buruk. Ardi membuka tali pekangan yang menjikat kain kafan dengan penuh kehati-hatian. Dengan tangannya yang bergetar sedikit, ia melepaskan kain kafan yang membungkus tubuh Mbah Satiem. Ketika kain kafan terlepas, tubuh Mbah Satiem tampak bangkit perlahan dari posisi duduk di tanah. Gerakan itu terasa sangat nyata dan hidup, seolah-olah Mbah Satiem baru saja terbangun dari tidur panjang. Mbah Satiem duduk di tanah, tampak sepenuhnya hidup dan sadar. Ardi melihat dengan kekaguman dan campuran rasa lega saat Mbah Satiem membuka matanya dan melihat sekeliling. Ternyata, Mbah Satiem tidak hanya hidup, tetapi juga dalam keadaan sadar penuh, seperti tidak pernah mengalami kematian sebelumnya. "Jadi, ini bagaimana rasanya?" tanya Ardi dengan nada yang lebih mirip rasa penasaran daripada keputusasaan. "Mbah Satiem, apa yang sebenarnya terjadi?" Mbah Satiem memandang Ardi dengan tatapan yang campur aduk antara kelelahan dan ketenangan. Ia mengedipkan matanya, seolah mencoba mengumpulkan pikirannya setelah kebangkitan yang mengejutkan ini. "Cucuku," ujar Mbah Satiem dengan suara yang serak namun jelas. "Aku tidak bisa pergi, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti." Ardi merasa hatinya tertekan oleh kata-kata Mbah Satiem. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk memastikan Mbah Satiem bisa beristirahat dalam damai, kenyataan bahwa Mbah Satiem kembali hidup dengan sendirinya membawa beban yang lebih berat. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ardi, berusaha menjaga ketenangannya. "Apakah ada cara untuk benar-benar menyelesaikan ini?" Mbah Satiem menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku sudah mencobanya, tapi tampaknya aku terjebak dalam siklus ini. Mungkin, hanya kamu yang bisa menemukan jalan keluar untukku." Dengan jawaban itu, Ardi merasa seperti berada di persimpangan jalan yang baru. Masalah ini jauh dari selesai, dan kenyataan bahwa Mbah Satiem kembali hidup hanya menambah misteri yang harus dipecahkan. Namun, di dalam hatinya, Ardi tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk benar-benar menyelesaikan kutukan ini, dan membantu Mbah Satiem menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Setelah kebangkitan terakhir yang mengejutkan, Mbah Satiem melanjutkan hidupnya selama beberapa tahun lagi.
Dalam kurun waktu itu, kehidupan di desa kembali normal, seolah-olah kejadian aneh sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang jauh di masa lalu. Mbah Satiem kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, menjual sayuran di pasar dengan punggungnya yang semakin bungkuk dan keriput yang semakin dalam. Ardi, yang telah melalui banyak hal, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya juga. Dia menikah dengan Aminah, seorang gadis desa yang manis dan baik hati. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Mbah Satiem, meski usianya sudah sangat lanjut, turut hadir dalam pernikahan tersebut dan memberikan restu kepada cucunya dengan senyum tipis di wajahnya yang keriput. Tak lupa Mbah Satiem juga memberikan hadiah berupa uang untuk membangun rumah untuk keluarga baru ini yang letaknya masih di pekarangan yang sama dengan rumah Mbah Satiem. Bahkan Ardi membuat area koneksi khusus di dalam rumahnya yang tersambung langsung dengan bagian dalam rumah Mbah Satiem. Beberapa bulan setelah pernikahan, Aminah mengandung anak pertama mereka. Ketika putra mereka lahir, Ardi merasa hidupnya semakin lengkap. Anak laki-laki itu diberi nama Raffi, seorang bayi yang sehat dan ceria, membawa kebahagiaan baru dalam keluarga kecil mereka. Kehadiran Raffi membawa kegembiraan yang menyelimuti rumah mereka, membuat Ardi dan Aminah semakin dekat satu sama lain. Dalam kurun waktu tersebut, tidak ada hal aneh atau mistis yang terjadi. Mbah Satiem tetap menjalani hidupnya dengan tenang, meskipun semua orang tahu bahwa dia sudah melewati usia yang seharusnya. Ardi pun merasa bahwa masa-masa yang penuh kekhawatiran telah berakhir. Kehidupan mereka di desa berjalan dengan damai, penuh dengan kebahagiaan keluarga yang sederhana. Raffi tumbuh dengan cepat, dan Mbah Satiem sering terlihat menggendong cucu buyutnya itu, meskipun dengan tubuhnya yang semakin lemah. Meskipun demikian, Ardi tidak pernah melupakan misteri yang menyelubungi kehidupan Mbah Satiem. Meski sekarang hidupnya lebih tenang, dia tahu bahwa suatu hari nanti, rahasia itu mungkin akan terungkap, atau mungkin tidak pernah sama sekali. Namun, untuk saat ini, dia merasa bersyukur atas kebahagiaan sederhana yang dia miliki bersama keluarganya. 3 tahun setelah kelahiran anak pertama mereka, Aminah kembali hamil. Keluarga kecil itu merasa penuh dengan kebahagiaan, menantikan kehadiran anggota baru dalam hidup mereka. Namun, takdir memiliki cara tersendiri untuk menguji mereka. Malam itu, ketika kehamilan Aminah memasuki tahap akhir, cuaca benar-benar tidak bersahabat. Hujan deras turun dengan intensitas yang luar biasa, disertai badai yang menderu dan petir yang menyambar silih berganti. Angin kencang menerpa pepohonan dan membuat suasana malam itu begitu mencekam. Langit gelap hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir, yang memperlihatkan sekilas betapa ganasnya badai di luar sana. Di dalam rumah yang sederhana, Aminah mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Rasa sakit yang mendera membuatnya menggigit bibir, berusaha menahan rasa nyeri yang datang bergelombang. Ardi, yang sudah waspada sejak beberapa hari terakhir, segera sadar bahwa saatnya telah tiba. Tapi dengan kondisi cuaca yang sangat buruk, membawa Aminah ke puskesmas terdekat terasa mustahil. Jalanan pasti sudah tergenang air, dan hujan serta badai membuat perjalanan menjadi sangat berbahaya. Panik dan cemas, Ardi memutuskan untuk menghubungi dokter puskesmas melalui telepon rumahnya yang berderak-derak oleh gangguan cuaca. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya sambungan telepon tersambung, dan suara dokter yang penuh kekhawatiran terdengar di ujung sana. "Dok, istri saya akan melahirkan. Kami tidak bisa membawa dia ke puskesmas dalam kondisi cuaca seperti ini. Tolong, Dok, bisakah Anda mengirim ambulans ke sini?" Suara Ardi bergetar antara harapan dan keputusasaan. Dokter di seberang telepon terdengar ragu sejenak sebelum menjawab, "Ardi, cuaca sangat buruk di luar. Mengirim ambulans dalam kondisi ini sangat berisiko, tapi aku akan coba menghubungi sopir dan melihat apakah ada yang bisa dilakukan." Waktu terasa berjalan lambat sementara Ardi menunggu kabar dari dokter. Sementara itu,
Di kamar, Aminah berjuang dengan setiap kontraksi yang semakin kuat. Ardi duduk di sampingnya, mengelus-elus tangan istrinya dengan penuh perhatian, meskipun matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Akhirnya, telepon berdering kembali. Ardi mengangkatnya dengan cepat, dan suara dokter terdengar di ujung sana. "Ardi, ambulans kembali ke puskesmas tidak dapat melanjutkan perjalanan, ada pohon besar tumbang di jalan perjalanan. Coba tetap tenang dan bantu istrimu sebisa mungkin. Aku akan datang ke sana sesegera mungkin setelah badai selesai." Dia menutup telepon dan bergegas kembali ke kamar di mana Aminah terbaring. Ia mencoba menenangkan istrinya, meskipun di dalam hatinya sendiri, rasa takut dan cemas mulai menggerogoti. Suara hujan dan badai di luar semakin keras, seolah-olah alam sedang menunjukkan kekuatannya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka dengan keras. Ardi berbalik dengan cepat, dan di sana, di tengah ambang pintu, berdiri Mbah Satiem dengan wajah yang penuh tekad. "Mbah?" Ardi memanggil dengan suara pelan, heran mengapa neneknya tiba-tiba datang. Mbah Satiem, dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, menghampiri Aminah dan memandang cucunya itu dengan mata yang tampak lebih hidup daripada sebelumnya. "Kamu tidak perlu khawatir, Nak. Aku sudah melalui banyak hal dalam hidupku, dan aku tahu ketika sebuah nyawa datang ke dunia, alam akan membantu kita." Mbah Satiem, yang sebelumnya tampak lemah dan rapuh, menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Dengan penuh keyakinan, dia mengarahkan Ardi untuk membantunya mempersiapkan semua yang diperlukan. Meskipun usianya sudah sangat tua, Mbah Satiem seolah-olah mendapatkan kembali energi yang luar biasa. Malam itu, di tengah badai yang menggila di luar, Aminah melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, dengan Mbah Satiem yang membimbing prosesnya. Suara tangisan bayi baru lahir memenuhi ruangan, mengalahkan suara badai di luar. Ardi merasa seolah-olah beban yang sangat besar terangkat dari dadanya. Ia menatap anak perempuan yang baru lahir itu dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Mbah Satiem menatap bayi itu dengan senyuman tipis di wajahnya. "Ini adalah kehidupan baru, Ardi. Kau dan Aminah telah melalui banyak hal. Ingatlah, meskipun hidup ini penuh dengan misteri, selalu ada harapan di tengah kegelapan." Dan begitu, dengan hati yang penuh syukur dan lega, mereka semua merasakan kehangatan dari keajaiban yang baru saja terjadi. Meskipun badai masih terus mengamuk di luar, di dalam rumah kecil itu, sebuah kehidupan baru telah lahir, membawa harapan dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. 2 hari setelah malam yang penuh keajaiban dan keajaiban di tengah badai, pagi yang tenang menyambut keluarga Ardi. Matahari perlahan muncul dari balik awan, membawa kehangatan dan cahaya baru ke dalam rumah mereka. Bayi perempuan yang lahir dengan selamat itu kini terbaring di pelukan ibunya, Aminah, yang tersenyum bahagia. Ardi duduk di samping mereka, memandangi putrinya dengan penuh kasih sayang. Di sudut ruangan, Mbah Satiem yang telah berjasa besar dalam proses kelahiran itu, duduk dengan tenang. Meskipun usianya sangat lanjut, ada cahaya kehidupan yang masih kuat dalam matanya yang penuh dengan kebijaksanaan. Ardi dan Aminah merasa sangat berterima kasih dan penuh hormat kepada Mbah Satiem, sepakat untuk memberikan kehormatan kepada beliau untuk memberikan nama kepada bayi mereka. Mbah Satiem memandangi bayi kecil itu dengan lembut, seolah-olah ia sedang melihat jauh ke dalam masa depan. Dia mengelus pipi bayi itu dengan jemari yang kurus namun penuh kasih, sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut namun tegas, "Namanya adalah Diah Ayu." Ardi dan Aminah saling bertukar pandang, lalu menatap Mbah Satiem dengan rasa hormat. Nama yang diberikan terasa begitu indah dan bermakna. Diah Ayu, sebuah nama yang mengandung arti kecantikan dan kemuliaan, seolah-olah menggambarkan harapan dan doa yang Mbah Satiem sematkan kepada cucu buyutnya itu. Diah Ayu, Ardi mengulang nama itu dengan suara pelan, merasakan kehangatan dan makna di baliknya. "Terima kasih, Mbah,"
katanya dengan penuh rasa syukur. Mbah Satyam hanya tersenyum tipis, pandangannya masih tertuju pada bayi kecil itu. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang bijaksana dan membawa kebaikan bagi keluarganya, ucapnya pelan, seolah-olah mendoakan agar keberuntungan selalu menyertai Dyah Ayu dalam setiap langkah hidupnya. Dengan nama itu, Dyah Ayu menjadi simbol harapan baru dalam keluarga mereka, seorang bayi yang lahir di tengah badai, namun membawa ketenangan dan kebahagiaan. Dan meskipun Mbah Satyam sudah melalui banyak hal dalam hidupnya yang panjang dan penuh misteri, kehadiran Dyah Ayu membawa secercah kebahagiaan yang membuat segala perjuangannya terasa lebih bermakna. Setelah memberikan nama yang indah kepada bayi itu, Mbah Satyam diberi kesempatan untuk menggendong Dyah Ayu. Dengan hati-hati, Ardi menyerahkan bayi mungil itu ke dalam pelukan nenek buyutnya. Mbah Satyam, meskipun tangannya sudah berkeriput dan lemah, memeluk Dyah Ayu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang yang begitu mendalam. Mbah Satyam kemudian duduk di kursi kayu tua yang berada di sudut ruangan, kursi yang selama bertahun-tahun menjadi tempat istirahatnya. Dengan hati-hati, ia menimang-nimang Dyah Ayu, merasakan kehangatan bayi itu di pelukannya. Wajahnya yang biasanya penuh ketenangan kini berseri-seri, senyum tipis menghiasi bibirnya, seolah ia merasakan kebahagiaan yang begitu murni. Setelah beberapa saat, Mbah Satyam perlahan-lahan mengangkat tangan kurusnya dan dengan lembut memeriksa ubun-ubun Dyah Ayu. Sentuhannya penuh perhatian dan keibuan, seakan-akan ia sedang mencoba merasakan sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Matanya yang sudah dipenuhi keriput menatap ubun-ubun bayi itu dengan penuh keintiman, sementara bibirnya bergerak-gerak perlahan, menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ardi dan Aminah yang memperhatikan dari kejauhan merasa tersentuh oleh momen ini, tetapi juga ada sedikit rasa khawatir yang tak terucapkan. Mereka tahu bahwa Mbah Satyam memiliki pengetahuan yang tak biasa, dan tindakan ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang mungkin sedang dirasakan oleh sang nenek buyut. Setelah beberapa saat, Mbah Satyam menurunkan tangannya dan menatap bayi itu dengan pandangan yang dalam. Wajahnya tampak tenang, namun ada kilatan emosi yang sulit diartikan dalam matanya. Dyah Ayu akan menjadi anak yang kuat dan penuh berkah, ucap Mbah Satyam dengan suara yang hampir berbisik, seolah-olah kata-kata itu lebih ditujukan kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Ardi dan Aminah hanya bisa tersenyum lega, menganggap kata-kata Mbah Satyam sebagai doa yang tulus untuk anak mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar doa dalam tindakan Mbah Satyam. Ada sesuatu yang misterius, seolah-olah Mbah Satyam merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Setelah menatap dalam-dalam ke arah bayi itu, Mbah Satyam mengangguk pelan, seolah-olah telah mencapai sebuah keputusan yang penting. Dengan suara yang lembut namun jelas, ia memanggil Ardi dan Aminah untuk mendekat. Kedua orang tua muda itu dengan cepat menghampiri nenek buyut mereka, hati mereka berdebar-debar, tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Mbah Satyam. Mbah Satyam menatap mereka dengan tatapan yang serius namun penuh kasih. "Ardi, Aminah," katanya perlahan, "aku telah melihat sesuatu dalam diri Dyah Ayu. Dia akan menjadi anak yang kuat dan penuh berkah, namun ada satu hal yang harus kalian ketahui." Ardi dan Aminah saling bertukar pandang, kemudian kembali menatap Mbah Satyam dengan perhatian penuh. "Di bagian dalam lumbung padi," lanjut Mbah Satyam, "ada sebuah lubang yang tersembunyi. Di dalam lubang itu, aku telah menyimpan sebuah peti. Di dalam peti itu, ada harta yang telah aku kumpulkan selama hidupku, sesuatu yang tak ternilai harganya. Aku mewariskan itu untuk Dyah Ayu. Benda-benda itu bukan sekadar harta biasa, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih mendalam." Ardi terkejut mendengar kata-kata ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa Mbah Satyam menyimpan sesuatu yang begitu penting di lumbung padi yang tampak biasa itu. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Mbah Satyam melanjutkan, "Ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui.
Mbah Satyam memandang Diah Ayu dengan tatapan yang penuh makna. "Aku tidak tahu kapan tepatnya aku dilahirkan," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Namun, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat dalam diri Diah Ayu. Tanggal dan bulan lahirnya, mereka sama dengan milikku. Ini bukan kebetulan, Ardi, Aminah. Diah Ayu adalah tetes darah dan titisanku." Kata-kata ini membuat Ardi dan Aminah terdiam. Mereka merasakan sesuatu yang mendalam dan hampir mistis dalam pengakuan Mbah Satyam. Seolah-olah, dengan kelahiran Diah Ayu, ada bagian dari jiwa Mbah Satyam yang telah hidup kembali dalam diri bayi kecil itu. Ini bukan sekadar warisan materi, tetapi sebuah ikatan spiritual yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mbah Satyam, yang selama ini hidup dengan rahasia dan kekuatan yang tidak bisa mati, kini seolah-olah telah menemukan penggantinya dalam diri Diah Ayu. Bagi Ardi dan Aminah, ini adalah beban tanggung jawab yang baru, namun juga sebuah berkat yang tak terhingga. Mereka berdua mengangguk dengan penuh rasa hormat, menerima apa yang dikatakan oleh Mbah Satyam. Dan di tengah malam yang dingin dan sunyi itu, dengan petir yang masih menggelegar di luar, mereka tahu bahwa hidup mereka baru saja berubah untuk selamanya. Diah Ayu bukanlah sekadar anak biasa, dia adalah titisan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah melampaui waktu dan kehidupan. Pagi itu, setelah sholat subuh, Ardi tidak melihat Mbah Satyam melakukan rutinitas paginya, berjalan ke pasar dengan keranjang di punggungnya. Sebuah firasat kuat menyelimuti Ardi, membuatnya merasa bahwa mungkin saat yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Tanpa membuang waktu, ia segera membangunkan Aminah dan memintanya untuk membawa kedua anak mereka ke rumah Mbah Satyam yang berada di sebelah rumah mereka. Dengan langkah-langkah cepat, mereka semua menuju rumah sang nenek buyut. Hati Ardi berdebar-debar saat mereka mendekati pintu depan. Sesampainya di sana, mereka menemukan Mbah Satyam telah duduk menunggu di bangku ruang depan rumahnya. Nenek itu terlihat lebih tenang dari biasanya, dengan pandangan yang seolah-olah telah siap untuk mengungkapkan rahasia yang telah lama disimpan. "Aku tahu kalian akan datang," kata Mbah Satyam dengan suara pelan namun jelas. Ia menatap Ardi dengan penuh arti dan berkata, "Sekarang, waktunya kamu mengambil peti yang ada di bawah lumbung padi. Itu adalah bagian dari warisan yang aku sebutkan kemarin. Tapi ingat, butuh kesabaran dan kekuatan untuk membawanya keluar." Ardi mengangguk, meski tak sepenuhnya paham apa yang dimaksudkan oleh Mbah Satyam. Ia menuju ke lumbung padi yang terletak di belakang rumah, tempat yang tampak sederhana dari luar namun menyimpan sesuatu yang berharga di dalamnya. Di bawah lumbung itu, ia mulai menggali, mencari peti kayu yang telah lama tersembunyi. Waktu berlalu, dan butuh lebih dari 1 jam sebelum Ardi akhirnya berhasil menemukan dan menarik peti itu keluar. Keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya terasa berat. Peti kayu itu tampak sangat tua dan berat, dengan ukiran-ukiran kuno yang tidak ia kenali. Kayu peti itu keras dan padat, seakan-akan telah melalui banyak sekali musim hujan dan panas, namun tetap kokoh. Dengan susah payah, Ardi menyeret peti itu kembali ke ruang depan rumah Mbah Satyam. Aminah yang melihat suaminya berjuang membawa peti tersebut, segera membantu dengan mengusap keringat di wajah Ardi. Mbah Satyam yang duduk di bangku, tersenyum tipis saat melihat peti itu akhirnya tiba di hadapannya. "Bagus, Ardi," katanya dengan nada puas. "Peti ini menyimpan banyak kenangan dan rahasia dari masa lalu. Tapi yang paling penting, isinya adalah untuk Diah Ayu, titisanku." Ardi hanya bisa terdiam, kelelahan bercampur dengan rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mbah Satyam memandang mereka semua dengan pandangan yang penuh kehangatan, namun juga dengan sesuatu yang lebih dalam, seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal dengan caranya sendiri. Mbah Satyam menatap peti kayu itu dengan penuh arti sebelum akhirnya berbalik kepada Ardi dan Aminah. "Bawa pulang peti ini," katanya dengan suara tenang namun tegas.
Isinya bukan hanya untuk Dyah Ayu, tetapi juga ada bagian 10% untuk keluarga besar kalian yang lain. Berikan kepada mereka sebagai bentuk penghargaan dan warisan terakhirku. Ardi mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa pentingnya amanat ini. Ia mengangguk, menerima tanggung jawab yang diberikan Mbah Satyam. Kemudian, Mbah Satyam memandang Ardi dengan tatapan yang lebih dalam dan penuh harapan. "Ardi," katanya dengan suara yang tiba-tiba lebih serius, "setelah zuhur nanti, aku ingin kamu datang ke sini lagi. Saat itu, kamu akan menemukan jasadku. Jangan takut, dan jangan ragu. Kuburkan aku sebagaimana seharusnya, dengan cara yang benar. Aku tidak akan bangkit lagi kali ini." Kata-kata Mbah Satyam terasa seperti pengumuman yang mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia ini. Semua kekuatan dan ilmu yang pernah kupelihara, semuanya sudah kuturunkan kepada Dyah Ayu. Saat aku pergi nanti, hidupku akan benar-benar berakhir, dan aku tidak akan kembali lagi. Ardi dan Aminah terdiam, berat rasanya untuk menerima kenyataan bahwa nenek buyut mereka yang selama ini begitu kuat dan seolah tak terkalahkan akan benar-benar pergi kali ini. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah keinginan terakhirnya, dan mereka harus menghormatinya. Ardi kemudian berlutut di hadapan Mbah Satyam, menerima amanat terakhirnya dengan hati yang penuh rasa hormat. "Saya akan melakukannya, Mbah," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Saya akan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Mbah." Mbah Satyam tersenyum tipis, tampak lega dan puas. "Terima kasih, Ardi. Sekarang, pergilah dan siapkan dirimu. Ketika saatnya tiba, kau akan tahu apa yang harus dilakukan." Dengan berat hati, Ardi dan Aminah meninggalkan rumah Mbah Satyam, membawa peti kayu yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh dengan perpisahan, tetapi juga hari di mana mereka harus menghadapi takdir yang telah digariskan oleh nenek buyut mereka yang luar biasa ini. Ardi menyeret peti kayu berat itu masuk ke dalam rumahnya dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Peti itu tampak tua dan penuh ukiran kuno yang sudah memudar, seperti menyimpan rahasia dari masa yang terlupakan. Aminah berdiri di belakangnya, menatap peti itu dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Saat Ardi membuka penutupnya, keduanya tertegun oleh apa yang mereka lihat di dalamnya. Kilauan emas dan permata tua yang tersembunyi di balik kegelapan peti itu memantulkan cahaya samar dari lampu di ruangan mereka. Ardi mengulurkan tangan dengan ragu-ragu, menyentuh permukaan emas yang dingin dan keras. Ada perasaan aneh yang merayap di punggungnya, seolah emas itu bukan hanya benda mati, tetapi menyimpan sisa-sisa kekuatan misterius yang belum sepenuhnya pudar. Ardi mulai memeriksa dan menimbang setiap keping emas dengan hati-hati. Tangannya bergetar saat menyentuh setiap permata, merasa seolah sedang menyentuh bagian dari sejarah kelam keluarganya. Jumlah emas yang ia timbang mencapai angka beberapa puluh kilogram. Berat yang seakan-akan menyimbolkan beban takdir yang kini berada di pundaknya. Setiap keping emas yang ia pegang terasa berat bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ada sesuatu yang tidak wajar tentang emas ini, seolah-olah benda-benda ini telah menyerap energi dari setiap pemiliknya di masa lalu, termasuk Mbah Satyam. Energi yang sekarang dirasakannya sebagai beban berat di dadanya. Aminah, yang selama ini diam, tiba-tiba merasa kedinginan meskipun ruangan itu tidak dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak kasat mata namun sangat nyata. Ardi menoleh kepadanya dan melihat ketakutan di wajah istrinya, namun ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menjalankan amanat Mbah Satyam, apapun risikonya. Dengan tangan gemetar, Ardi memisahkan 10% dari tumpukan emas itu, sesuai dengan perintah Mbah Satyam. Bagian itu akan dibagikan kepada keluarga besar, sebagai tanda penghormatan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Setelah bagian itu dipisahkan,
Ardi menyimpan sisanya dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa harta tersebut akan tetap aman. Namun, di balik semua itu, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang semakin besar. Emas ini bukan hanya sekadar harta benda, ini adalah warisan yang membawa kutukan, kutukan yang mungkin sekarang akan jatuh pada putrinya, Dyah Ayu. Ardi menatap tumpukan emas dan permata di depannya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ini adalah bekal hidup untuk Dyah Ayu di masa depan, sebuah jaminan bahwa putrinya tidak akan kekurangan apapun. Namun, di sisi lain, emas ini juga merupakan lambang dari nasib tragis yang mungkin harus dihadapi Dyah Ayu. Nasib yang membuatnya tidak akan bisa mati sebelum menemukan tetes dan titis berikutnya, seperti yang terjadi pada Mbah Satyam. Bayangan itu begitu nyata di benak Ardi, seakan-akan ia bisa melihat masa depan putrinya yang dibebani oleh warisan ini. Dalam pikirannya, Ardi bisa membayangkan Dyah Ayu yang tumbuh dewasa, menjalani kehidupan yang panjang dan tak berujung, terjebak dalam siklus yang sama seperti Mbah Satyam. Siklus yang tak bisa dipatahkan, kecuali oleh kekuatan yang belum mereka ketahui. Namun, meski diliputi oleh ketakutan dan kecemasan, Ardi tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melindungi Dyah Ayu sebaik mungkin. Warisan ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Mbah Satyam, dan Ardi bertekad untuk menjaga putrinya menghadapi apapun yang akan datang. Tetapi di balik tekadnya, ada rasa ngeri yang terus mengintai, rasa ngeri bahwa ia mungkin sedang mengantarkan putrinya pada nasib yang sama seperti nenek buyutnya, nasib yang mengerikan dan tak terhindarkan. Malam itu, setelah semuanya tenang dan Dyah Ayu tertidur lelap, Mbah Satyam pergi tidur seperti biasa. Namun, di pagi hari, ketika matahari baru saja terbit, Mbah Satyam tidak bangun lagi. Ia ditemukan terbaring di tempat tidurnya, dengan wajah tenang seolah-olah ia baru saja tertidur untuk selamanya. Ardi segera melaksanakan pesan Mbah Satyam. Prosesi pemakaman diadakan dengan penuh hikmat. Kali ini, para tetangga tidak lagi merasa takut atau khawatir, karena mereka percaya bahwa Mbah Satyam akhirnya telah menemukan kedamaian. Namun, di dalam hati Ardi, ada kekhawatiran yang lebih besar, bahwa warisan yang diberikan kepada Dyah Ayu mungkin membawa kutukan yang sama. Tahun-tahun berlalu, dan Dyah Ayu tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan cerdas. Namun, Ardi tak bisa melupakan firasat buruknya. Setiap kali ia melihat Dyah Ayu, ia merasa seakan-akan melihat bayangan Mbah Satyam di dalam diri putrinya. Ia tidak tahu apakah Dyah Ayu akan mengalami nasib yang sama seperti nenek buyutnya atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, warisan yang diturunkan oleh Mbah Satyam bukan hanya harta benda, tapi juga sebuah takdir yang akan terus membayangi keluarganya. Suatu malam, ketika Dyah Ayu berusia 18 tahun, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam mimpinya. Ia melihat Mbah Satyam datang padanya, membawa peti kayu yang sama seperti yang pernah dilihat Ardi. Dalam mimpi itu, Mbah Satyam membuka peti tersebut dan mengeluarkan sebuah cincin emas dengan batu permata merah yang berkilauan. "Ini adalah milikmu sekarang," kata Mbah Satyam dengan senyuman yang misterius. "Jaga baik-baik, dan ingatlah, tidak ada yang abadi, kecuali kita yang terpilih." Ketika Dyah Ayu terbangun dari mimpinya, ia merasa aneh. Di jari manisnya, ia menemukan cincin emas dengan batu permata merah, persis seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Ardi yang melihat cincin itu di jari putrinya merasa merinding. Ia tahu bahwa warisan itu telah berpindah tangan, dan mungkin takdir yang mengerikan itu akan segera terulang kembali. Dalam hati kecilnya, Ardi berharap bahwa putrinya tidak akan mengalami nasib yang sama. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan takdir, terutama jika takdir itu sudah ditentukan sejak lama oleh sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Mbah Satyam mungkin sudah pergi untuk selamanya, tapi bayangannya akan terus hidup melalui Dyah Ayu, dan mungkin melalui generasi-generasi berikutnya.
Ketika malam datang, dan angin dingin berhembus melewati pepohonan, Ardi hanya bisa berdoa agar Dyah Ayu tidak akan mengalami penderitaan yang sama. Namun, di suatu tempat yang jauh dalam hati kecilnya, Ardi tahu bahwa cerita ini belum berakhir. Warisan Mbah Satiem bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan berat hati. Dan kisah ini, kisah tentang warisan terkutuk yang diturunkan dari generasi ke generasi, akan terus berlanjut selamanya. Malam itu, setelah semuanya tenang dan Dyah Ayu tertidur lelap, Mbah Satiem pergi tidur seperti biasa. Namun, di pagi hari, ketika matahari baru saja terbit, Mbah Satiem tidak bangun lagi. Ia ditemukan terbaring di tempat tidurnya, dengan wajah tenang seolah-olah ia baru saja tertidur untuk selamanya. Ardi segera melaksanakan pesan Mbah Satiem. Prosesi pemakaman diadakan dengan penuh hikmat. Kali ini, para tetangga tidak lagi merasa takut atau khawatir, karena mereka percaya bahwa Mbah Satiem akhirnya telah menemukan kedamaian. Namun, di dalam hati Ardi, ada kekhawatiran yang lebih besar, bahwa warisan yang diberikan kepada Dyah Ayu mungkin membawa kutukan yang sama. Tahun-tahun berlalu, dan Dyah Ayu tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan cerdas. Namun, Ardi tak bisa melupakan firasat buruknya. Setiap kali ia melihat Dyah Ayu, ia merasa seakan-akan melihat bayangan Mbah Satiem di dalam diri putrinya. Ia tidak tahu apakah Dyah Ayu akan mengalami nasib yang sama seperti nenek buyutnya atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, warisan yang diturunkan oleh Mbah Satiem bukan hanya harta benda, tapi juga sebuah takdir yang akan terus membayangi keluarganya. Suatu malam, ketika Dyah Ayu berusia 18 tahun, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam mimpinya. Ia melihat Mbah Satiem datang padanya, membawa peti kayu yang sama seperti yang pernah dilihat Ardi. Dalam mimpi itu, Mbah Satiem membuka peti tersebut dan mengeluarkan sebuah cincin emas dengan batu permata merah yang berkilauan. "Ini adalah milikmu sekarang," kata Mbah Satiem dengan senyuman yang misterius. "Jaga baik-baik, dan ingatlah, tidak ada yang abadi, kecuali kita yang terpilih." Ketika Dyah Ayu terbangun dari mimpinya, ia merasa aneh. Di jari manisnya, ia menemukan cincin emas dengan batu permata merah, persis seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Ardi yang melihat cincin itu di jari putrinya merasa merinding. Ia tahu bahwa warisan itu telah berpindah tangan, dan mungkin takdir yang mengerikan itu akan segera terulang kembali. Dalam hati kecilnya, Ardi berharap bahwa putrinya tidak akan mengalami nasib yang sama. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan takdir, terutama jika takdir itu sudah ditentukan sejak lama oleh sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Mbah Satiem mungkin sudah pergi untuk selamanya, tapi bayangannya akan terus hidup melalui Dyah Ayu, dan mungkin melalui generasi-generasi berikutnya. Ketika malam datang, dan angin dingin berhembus melewati pepohonan, Ardi hanya bisa berdoa agar Dyah Ayu tidak akan mengalami penderitaan yang sama. Namun, di suatu tempat yang jauh dalam hati kecilnya, Ardi tahu bahwa cerita ini belum berakhir. Warisan Mbah Satiem bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan berat hati. Dan kisah ini, kisah tentang warisan terkutuk yang diturunkan dari generasi ke generasi, akan terus berlanjut selamanya.